Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Mari kita awali ibadah kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Yesus. Tuhan, pada hari ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, Yesus. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan dengan pujian satu hal yang mulia. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji. Sabda awal minggu ini kita ambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji. Mari kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Tetap Setia. Yesus Engkau Juru Selamatku. Salam para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita yang pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita saat ini sedang memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita persiapkan. Saudara-saudara bisa membaca di Alkitab masing-masing atau Android yang punya Alkitab, silakan dibuka dan dibaca. Sebelumnya kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
terlebih dahulu kita mohon pertolongan Roh Kudus agar supaya kita dimampukan untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang bertata di kerajaan surga, sumber berkat dan sumber kasih, kami sangat bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu sehingga sampai pada saat ini berkat-Mu Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami berkesempatan untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami persiapkan hati kami, telinga kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kami masing-masing, memberikan kami kemampuan untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih lagi adalah kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, para pemuda dan remaja, akan saya ambil satu ayat sebagai ayat emas, yaitu di ayat 4 yang demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentakoste, berarti hari ke-50 atau disebut Minggu Putih. Adalah hari raya
untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah, the Ten Commandments. Peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim. Artinya persembahan hulu hasil kedua panen gandum. Perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut, atau sekitar 49 sampai 50 hari. Oleh karena itu, biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir. Bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani, Parakletos, memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, menolong, menghibur, menasehati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26b. Roh Kudus adalah pribadi yang menggantikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga, janji kehadiran Roh Kudus disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Adapun tujuan dari kedatangan Roh Kudus adalah sebagai penolong dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab itu, ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada, sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapinya. Setiap kita harus mengenal Roh Kudus dan mempunyai hubungan intimasi, keakraban, kedekatan, kelekatan. Karena dalam ayat tersebut mengatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Betapa bahagianya kita
memiliki penolong yang selalu menyertai, bahkan berdiam di dalam kita. Ini adalah janji penghiburan bagi Anda juga. Ketika Anda dalam pergumulan, Roh penolong itu siap sedia senantiasa supaya Anda kuat dan mengatasi setiap persoalan yang ada. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan berkomitmen setia kepada Sang Penolong? Baik, mari kita baca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 32. Ulangan pasal 5 ayat 32. Mari kita baca. Ulangan pasal 5 ayat 32 yang demikian bunyinya. Maka lakukanlah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kesetiaan, tentu saja harus tahu arti atau makna kesetiaan itu. Kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk tetap selalu setia. Apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meskipun keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang. Komitmen jauh lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji, karena komitmen lahir dari sikap hati, sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Kalau Anda pernah mendengarkan ikrar pernikahan, bagaimana? Untuk sehidup semati, setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai adanya komitmen setia dalam hati, dari hati sampai maut memisahkan. Demikian juga hubungan kita, hubungan saudara Anda dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan berterima dan beriman kepada Yesus Tuhan, maka komitmen kita adalah harus setia kepadanya apapun yang terjadi. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di dalam berkehidupan ini kita tidak lepas dari pergumulan, dari rasa takut, ada kekecewaan, ketidakpastian, putus asa. Inilah pergumulan itu. Ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Pergumulan inilah yang sedang menghambat komitmen kesetiaan kita. Namun, kita harus tetap
percaya apabila kita mendapatkan pergumulan hidup. Ini adalah bagian atau proses pendewasaan diri kita. Komitmen dan kesetiaan itu memang membutuhkan ujian. Ini semua wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita jalani. Janganlah semua ini menjadikan kita jauh dengan Tuhan. Sekalipun kita sedang mendapatkan pergumulan, permasalahan, entah itu masalah sekolah, masalah keluarga, masalah biaya kuliah, masalah pekerjaan, atau mungkin masalah dengan teman akrab yang berbeda agama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi malah harus semakin mendekat kepada Tuhan. Tetap setia. Tetap setia pada Tuhan, tetap setia pada Roh Penolong. Apapun yang terjadi, serahkan dan percayakan kepada Roh Penolong, kepada Tuhan. Jika kita setia kepada Tuhan, setia kepada Roh Penolong, Tuhan pun akan setia dan mengasihi kita. Dan bila saatnya tiba, kita pasti akan mendapatkan buah dari komitmen ini. Ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepada kita kelak apabila kita bisa mempertahankan kesetiaan sampai selesai, sampai mencapai finish, sampai Maranatha. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat penutup pada renungan saat ini, mari kita baca di dalam Amsal pasal 3. Kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 3. Amsal pasal 3 ayat 3. Yang demikian bunyinya: janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Alungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Para pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian perenungan pada saat ini. Kiranya menjadi pembaruan hidup Anda, bisa merubah hidup Anda dari hal yang kurang baik menjadi baik, yang kurang benar menjadi benar, karena kita mengimani firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Selamat Pentakosta, selamat berkomitmen sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan segala puji bagimu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Bapa kami yang di surga. Melalui kemurahan-Mu pada saat ini, Engkau telah berfirman kepada kami. Firman-Mu sungguh indah, firman-Mu sungguh hebat, karena firman-Mu dapat merubah di dalam kehidupan kami. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Dan firman-Mu memperbarui kehidupan kami. Tapi kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami dapat konsisten, dapat berkomitmen, agar supaya kami dapat hidup layak di hadapan-Mu, dapat melakukan segala
tingkah laku kegiatan kami berdasarkan firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang pada saat ini kami terima Tuhan. Kami berdoa bagi setiap Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami kegilasan hati, ada satu kekecewaan, ada satu keprihatinan. Dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus Kristus dijamah dan engkau pulih. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya dilindungi Tuhan. Semuanya dikuasai Tuhan. Karena engkau, para pemuda remaja, kita semuanya adalah miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup ibadah kita saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Tahun Yobel. Engkau